Perkenalkan, nama saya Milian Febrian Saija dengan NIM 67/2019-287 dengan kelas Teknologi Jaringan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara PaaS dengan IaaS. PaaS atau Platform as a Service. PaaS mengacu pada layanan platform berbasis cloud yang memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh pengembang untuk membuat aplikasi custom. Dengan PaaS, aplikasi custom bisa dibangun secara online tanpa harus berurusan dengan penyajian data, penyimpanan, dan manajemen. PaaS menyediakan platform online yang dapat diakses oleh berbagai pengembang untuk membuat perangkat lunak yang disampaikan melalui internet. Contoh PaaS yaitu 1. Google App Engine memungkinkan pengembang membangun dan menghosting aplikasi web di pusat data berbasis cloud yang dikelola oleh Google. Yang kedua, OpenShift. OpenShift adalah perangkat lunak PaaS on-premise. Keuntungan dan kerugian PaaS. Yang pertama, keuntungan terbesar dari PaaS adalah kontrol yang diberikan administrator IT terhadap perangkat lunak dan aplikasi platform yang sedang dibangun. Kemudian yang kedua, kerugian dari model PaaS adalah Anda hanya dapat mengontrol apa yang dibangun di platform, sehingga jika ada pemadaman atau masalah dengan perangkat keras dan atau sistem operasi yang dibangun di platform, itu tidak meliputi perangkat lunak. Yang kedua, IaaS atau Infrastructure as a Service. IaaS mengacu pada sumber daya infrastruktur berbasis cloud yang memanfaatkan teknologi virtualisasi untuk membantu organisasi membangun dan mengelola server, jaringan, sistem operasi, dan penyimpanan data. Pelanggan dapat mengakses dan menyimpan data pada server melalui dashboard atau API atau Application Programming Interface. Seiring dengan bertumbuhnya perusahaan, IaaS membantu perusahaan membangun dan mengelola data mereka. Infrastruktur cloud IaaS menawarkan tingkat kontrol dan kekuatan terbesar atas perangkat lunak dan perangkat keras perusahaan dan administrator. IaaS juga bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan pengoperasian sistem, untuk menghindari pemadaman di bagian-bagian penting operasional perusahaan. Contoh IaaS yaitu 1. Amazon Web Service atau AWS. AWS diawasi oleh Amazon dan digunakan untuk komputasi awan on demand secara berlangganan untuk membantu perusahaan menyimpan data dan mengirim konten. Yang kedua, Microsoft Azure. Microsoft Azure adalah produk IaaS yang memungkinkan pengguna membuat, menguji, dan mengelola aplikasi melalui jaringan pusat data Microsoft. Keuntungan dan kerugian IaaS. Keuntungan, pengguna tidak perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Kerugiannya, pengguna harus terhubung ke internet untuk menggunakannya, serta jika membutuhkan penambahan sumber daya harus menghubungi pihak penyedia layanan. Pengguna mengurus sendiri OS, keamanan aplikasi, database, framework, dan lain-lain, karena yang disediakan hanya server dan jaringan. Oke, berikut saya akan membuat di sini ada cara membuat EC2 di Windows Server. Yang pertama yaitu masuk di akun AWS, kemudian pilih service EC2. Oke, selanjutnya pilih lokasi EC2 di kanan atas dan tekan tombol Launch Instance. Kemudian pada langkah 1 pilih Amazon Machine Image atau AMI dengan melakukan pencarian Windows Server dan klik AMI yang diinginkan. Kemudian tentukan tipe instance, pilih T2.micro untuk jenis Frontier dan tekan Next. Pada step 3 tentukan jumlah instance dan lanjutkan dengan tombol Next. Kemudian pada step 4 kita bisa menentukan ukuran storage. Sini saya taruh aja 30 GB. Kemudian tekan Next. Pada step 5 tekan Next lagi. Step 6 yaitu biarkan default untuk pengaturan keamanan.
Pada step 7, tekan review instan yang akan dibikin. Kalau tidak ada perubahan, tekan tombol launch. Selanjutnya, kita diminta untuk membuat key pair untuk remote server. Setelah menekan tombol launch, akan muncul pop-up untuk pengaturan key pair. Pilih create a new pair dan berikan nama bebas. Download key pair yang telah dibikin dan tekan tombol launch instant. Key pair yang di-download akan digunakan untuk keperluan remote server. Kembali ke dashboard EC2 dan selanjutnya tunggu beberapa menit sehingga instan yang dibuat telah running. Dan yang terakhir yaitu detail informasi instan yang telah dibuat dapat dilihat di bawahnya. Oke, untuk pembuatan EC2 Windows Server telah selesai. Selanjutnya yaitu pembuatan cara mengakses Windows Server dengan Remote Desktop Protocol atau RDP. Yang pertama yaitu masuk ke dashboard EC2 dan pilih instance Windows Server, kemudian pilih connect. Akan muncul pop-up seperti ini. Kemudian download remote desktop file terlebih dahulu. Kemudian pilih get password untuk mendapatkan password Windows Server. Browse key pair berupa file PEM yang telah di-download sebelumnya dan tekan tombol descript password. Setelah itu akan muncul public DNS username dan password. Salin password kemudian tekan tombol close. Buka remote desktop file yang telah di-download dengan double klik pada filenya dan masukkan password yang telah disalin. Selanjutnya akan muncul pop-up remote desktop connection, kemudian pilih connect. Tunggu beberapa saat akan muncul window baru yang merupakan hasil remote Windows Server. Demikian cara mengakses Windows Server dengan RDP. Oke, pada bagian kedua yaitu AWS Elastic Beanstalk. Yang pertama yaitu masuk dulu ke dashboard AWS dan ketik search pencarian Elastic Beanstalk. Kemudian pada langkah pertama yaitu buat aplikasi baru. Sekarang setelah Anda berada di dashboard AWS Elastic Beanstalk, klik buat aplikasi baru untuk membuat dan mengkonfigurasikan aplikasi Anda. Langkah kedua, konfigurasikan aplikasi Anda. Isi nama aplikasi dengan PHP sample, app, dan bidang deskripsi dengan aplikasi PHP sample. Klik berikutnya untuk melanjutkan. Langkah ketiga, konfigurasikan lingkungan Anda. Yang pertama, untuk tutorial ini kita akan membuat lingkungan server web untuk aplikasi PHP kita. Klik pada buat server web. Yang bagian B, klik pada pilih platform di samping konfigurasi yang ditentukan sebelumnya. Kemudian pilih PHP. Berikutnya, klik pada menu menurun di samping jenis lingkungan. Kemudian pilih instance tunggal. Catatan, sebuah instance merujuk pada layanan komputasi Amazon Elastic Compute Cloud atau EC2. Instance tunggal berarti kita akan menggunakan satu server virtual untuk tempat menerapkan aplikasi. Kita akan membahas cara meletakkan dan menyeimbangkan muat aplikasi dalam tutorial terpisah. Klik berikutnya untuk melanjutkan. Bagian C, di bawah sumber, pilih opsi unggah milik Anda sendiri, kemudian klik pilih file untuk memilih file sampel PHP v1 zip yang kita unduh sebelumnya. Sebelum melanjutkan, klik dua kali pada file PHP v1 zip yang Anda unduh ke mesin lokal Anda untuk melihat konten di dalamnya. Ini akan membantu Anda untuk memahami dengan lebih baik seperti apa seharusnya file zip Anda saat bekerja dengan aplikasi PHP Anda sendiri. PHP tidak memberlakukan struktur file yang tegas untuk aplikasi. Struktur file rata tetap dapat digunakan. Klik berikutnya untuk melanjutkan.
Bagian D, isi nilai untuk nama lingkungan dengan PHP sampel app-env. Untuk URL lingkungan, isi nilai yang secara global unik karena ini akan menjadi URL yang dinilai langsung oleh publik. Kita akan menggunakan PHP sampel app-env dalam tutorial ini. Jadi, pilihlah sesuatu yang berbeda dari nilai ini. Terakhir, isi deskripsi dengan aplikasi PHP sampel. Untuk URL lingkungan, pastikan Anda mengklik periksa ketersediaan untuk memastikan URL belum diambil. Klik berikutnya untuk melanjutkan. Bagian E, centang kotak di samping buat lingkungan ini di samping VPC. Klik berikutnya untuk melanjutkan. Bagian F, pada langkah detail konfigurasi, Anda dapat mengatur opsi konfigurasi untuk instance dalam stack Anda. Untuk tutorial ini, Anda tidak mengubah apapun. Klik berikutnya. Pada langkah tag lingkungan, Anda dapat menandai semua sumber daya dalam stack. Untuk tutorial ini, Anda tidak perlu menandai sumber daya apapun, tetapi dapat melakukannya jika ingin klik berikutnya. Pada langkah konfigurasi VPC, pilih AZ yang tercantum dengan mencentang kontak di bawah kolom EC2. Daftar aset Anda mungkin tampak berbeda dari yang ditampilkan karena wilayah dapat memiliki beberapa jumlah A sampai AZ. Klik berikutnya. Bagian G, pada langkah izin, biarkan semuanya sesuai nilai defaultnya. Kemudian klik berikutnya untuk melanjutkan. Kemudian tinjau konfigurasi lingkungan pada layar berikutnya, lalu klik luncurkan untuk menerapkan aplikasi Anda. Catatan meluncurkan aplikasi Anda mungkin butuh waktu beberapa menit. Langkah keempat yaitu mengakses aplikasi Elastic Beanstalk Anda. Bagian A, kembali ke halaman dashboard Elastic Beanstalk utama dengan mengklik kepada Elastic Beanstalk. Setelah aplikasi Anda berhasil diluncurkan, lingkungan aplikasi Anda, PHP sampel app-env, akan ditampilkan sebagai kotak hijau. Klik pada PHP sampel app-env yang merupakan kotak hijau. Bagian B, di bagian atas halaman, Anda akan melihat bidang URL dengan nilai yang berisi URL lingkungan yang Anda tetapkan dalam bagian di langkah 3. Klik pada bidang URL ini dan Anda akan melihat halaman selamat. Kemudian, selamat Anda telah berhasil meluncurkan aplikasi PHP sampel menggunakan AWS Elastic Beanstalk. Kesimpulan, IaaS lebih berperan sebagai infrastruktur yang menyediakan sistem operasi atau perangkat keras virtual yang memudahkan pengguna mengakses dan menyimpan data pada server. IaaS memberikan kontrol penuh bagi developer untuk membangun dan menggunakan aplikasi. Demikian video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam pembuatan video ini. Sekian, terima kasih.